Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Ya. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi dalam pelajaran matematika ya. Semester 1 bab 3 bab mengenai transformasi, pertemuan yang ketiga. Nah, bersama Bapak Ibrahim Amin, Bapak dari tim Kukar Pintar. Baik, buku yang akan kita gunakan adalah buku kelas 9, revisi 2018, kurikulum 2013. Ya, bukunya seperti ini. Nah, tujuan kita hari ini adalah kalian bisa memahami dan menemukan titik koordinat hasil dari rotasi. Ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan pada rotasi. Ya. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan untuk translasi dan refleksi, dan sekarang kita masuk ke transformasi yang ketiga, yaitu rotasi. Apakah kalian pernah menaiki wahana biang lala ya, yang gambarnya seperti ini? Nah, tentunya wahana ini dilakukan dengan perputaran ya, dan berada di titik pusat ini ya. Dan masing-masing dari titik pusatnya itu adalah jari-jari tersebut ya. Nah, wahana ini adalah gambaran dari teori rotasi. Nah, dalam transformasi, definisi rotasi itu adalah ya, tentunya rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius ya. Jadi hasil perputaran itu disebut dengan rotasinya ya. Nah, rotasi itu harus memiliki pusat acuan O, atau O yang pada kali ini kita akan pusatnya adalah pusat acuannya adalah 0,0 ya. Sehingga pusat O ini adalah seberapa jauh ya titik benda tersebut yang akan berputar. Nah, tentunya pada pusat tersebut akan diketahui derajatnya. Nah, bentuk umum dari rumusan rotasi, bagaimana sih kita mencari tahu bahwa seberapa besar bayangan dari hasil rotasi itu adalah suatu titik X, Y ya. Di situ adalah titik O, adalah pusatnya 0,0 dan ada alfa di sana ya. Dan kita akan dapatkan titik bayangannya berupa X aksen atau bayangan X-nya dengan Y aksennya bayangan dari Y. Sehingga kita akan dapatkan titik dari bayangan tersebut. Nah, kita akan melihat lebih jauh ya. Nah, di situ diketahui bahwa O-nya adalah titik pusat di 0,0, kemudian alfa itu adalah besarnya sudut dalam derajatnya. Tentunya derajat di sini adalah kita memakai derajat yang istimewa, yaitu kelipatan 90 derajat ya. Nah, rumusan rotasi pada pusat O atau 0,0 ya, yang akan kita bahas pada kali ini ya. Bapak berikan gambarannya berupa diagram kartesius pada gambar berikut ya. Nah, di sini kita akan jelas melihat bahwa titik rotasi itu berada di titik mana ya. Nah, kita akan ambil dari suatu titik di sini. Misalkan aja titik tapi sebelum itu titik yang mengarah berputar dari ke kiri ya, atau kita bisa sebutkan atau bisa kita katakan berputar searah jarum jam, maka rotasi tersebut derajatnya bernilai positif ya. Derajatnya bernilai positif. Sedangkan jika berlawanan dengan arah jarum jam atau berputar ke kanan, maka bernilai negatif.
Nah, misalkan aja kita ambil titik pada sumbu tertentu, ya. Misalkan aja di titik sini, yaitu 7,0. Nah, kita akan dapatkan ketika dirotasi sebesar 90 derajat, kita akan tahu bahwa sudutnya di 90 derajat itu adalah posisinya di bagian sebelah sini. Nah, titik ini ya, karena dia berupa lingkaran, pasti memiliki jari-jari yang sama. Sehingga titik di atas ini adalah 0,7 ya. Kemudian selanjutnya dari 0,7 kita rotasikan lagi sebesar 90 derajat sehingga kita akan dapatkan titik yang selanjutnya, yaitu titik di sini adalah negatif 7,0. Ya, karena dirotasikan 90 derajat lagi, bahwa titik di situ adalah negatif 7,0. Kenapa negatif 7,0? Karena kembali lagi ke jari-jari. Dalam suatu lingkaran mempunyai jari-jari dari titik pusat ke titik di lingkaran itu adalah 7,0. Yang jari-jarinya sama-sama 7. Oke, kemudian kita transformasi lagi dengan rotasi sebesar 90 derajat, kita akan dapatkan titik yang di bawah ya, yaitu negatif 0,7 ya. Ini adalah titik yang terakhir ya. Karena kalau dirotasikan lagi 90 derajat, maka hasilnya akan kembali ke titik asal, yaitu 7,0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan dari tabel berikut. Nah, titik koordinat ya 7,0 itu adalah titik asal. Ya, pusat rotasinya kita masih tetap pakai 0,0. Ya. Nah, jika dirotasikan sebesar sudutnya 90 derajat, maka kita akan dapatkan 0,7 sesuai dengan yang ada di gambar yang tadi ya, di gambar ini. Kemudian, nah, jika kita tetap pakai titik asalnya 7,0 ya, dengan titik pusatnya adalah 0,0 sebesar 180 derajat, berarti intinya adalah kita 90 derajat dirotasikan 90 derajat sebanyak 2 kali. Itu sebenarnya 180 derajat. Jadi sehingga kita akan dapatkan 7,0 menjadi negatif 7,0. Kemudian jika titik asalnya adalah 7,0 dengan pusat 0,0 sebesar 270 derajat, sehingga titik bayangannya adalah hasil rotasinya adalah 0,-7 ya, sesuai dengan derajatnya misalnya ya. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudutnya negatif? Nah, kalau negatif kan berarti arahnya berlawanan dengan jarum jam atau berarah ke kanan. Nah, kita akan dapatkan tabel seperti ini ya. Titik asal tetap 7,0 dengan pusat 0,0, tapi bagaimana dengan sudutnya negatif? Ya, kita lihat di situ di dalam tabel sudutnya negatif 90 derajat berarti mengarah ke bawah, yaitu 0,-7. Kemudian titik koordinatnya tetap di 7,0, negatif 180 derajat. Nah, titiknya negatif 7,0 ya. Kita akan tahu ya, karena dia berlawanan arah ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian ketika negatif 270 derajat dengan titik asalnya tetap 7,0,
dan titik pusatnya 0,0, maka kita akan dapatkan bayangannya 0,7. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kita akan lihat. Nah, kita dapatkan bahwa ada beberapa hasil rotasi ketika dia negatif sudutnya atau positif sudutnya bernilai sama. Ya. Sehingga rotasi pada sudut negatif 90 derajat itu ternyata sama dengan sudutnya 270 derajat. Begitu juga negatif 270 derajat itu sama saja dengan dirotasi sebesar 90 derajat. Nah, yang tidak berubah apa? Yang tidak berubah yaitu 180 derajat. Mau negatif 180, mau positif 180, hasilnya tetap sama di titik yang sama. Ya. Nah, seperti ini yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian ada lagi rumusan yang ini. Tadi kan titiknya berada di tepat di sumbu X atau sumbu Y. Nah, bagaimana kalau tidak berada tepat di sumbu X atau sumbu Y? Kita akan lihat rumusannya berikut ini. Nah, tadi kita sudah dapatkan untuk ketika titiknya berada di sumbu pas tepat di sumbu X. Nah, bagaimana kalau tidak berada di sumbu X atau sumbu Y, tapi berada di kuadran? Ya, contohnya seperti ini nih. Nah, titiknya yang ada di sini, yaitu misalkan di sini titiknya adalah 5,4, yaitu X-nya 5, Y-nya 4. Ketika dirotasikan 90 derajat, nah, hasil dari 90 derajat ini ya tentunya akan mengarah pada di bagian sini, ya, bagian titik ini. Berapakah nilai titik ini? Nah, jika kita mengukur sudutnya 90 derajat dengan menggunakan busur, maka akan kita dapatkan titik di sini adalah negatif 4,5. Ingat, posisi X-nya ya di kuadran 2 yaitu negatif X sama Y, ya. Sehingga kita akan dapatkan titiknya. Nah, kemudian jika dirotasikan lagi sebesar 90 derajat, negatif 4,5, maka kita akan dapatkan titik yang ada di sini. Nah, ini adalah berada di kuadran 3 dalam koordinat Kartesius. Sehingga bisa kita dapatkan titik di sini adalah negatif 5, negatif 4. Ya. Jadi 180 derajatnya ada di bagian bawah di kuadran 3. Ya. Tapi jika titik asalnya 5,4. Ya. Kemudian dirotasikan lagi sebesar 90 derajat dari negatif 5, negatif 4. Kita akan dapatkan titik 5, negatif 4. Ya. Sehingga kita dapatkan secara keseluruhan jika titiknya tidak berada di sumbu X atau sumbu Y, atau tepat di sumbu X maupun sumbu Y, kita akan dapatkan secara umum rumusan bagaimana sih rotasi pada pusat 0,0. Nah, di sini kita buatkan tabel sama seperti tahapan yang sebelumnya, yaitu titik koordinat 5,4 adalah titik asalnya, dirotasikan sejauh 0,0, dirotasikan pada pusat 0,0, sudutnya sebesar 90 derajat dengan bayangannya negatif 4,5 ya, yang tadi negatif 4,5. Kemudian titik asalnya tetap 5,4, sehingga kita dapatkan dengan rotasi 180 derajat negatif 5, negatif 4. Ya. Kalau dirotasikan 90 derajat, kemudian 90 derajat lagi, maka akan kita dapatkan negatif
5,-4 dari titik asalnya 5,4. Kemudian kalau dirotasikan lagi sebesar 270 derajat, ya intinya 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat lagi, ya. Kita akan dapatkan titik 5,-4. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kalau misalkan aja kalian ingin merotasikan suatu titik pada koordinat kartesius dengan pusatnya 0,0. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, secara umum itu adalah bentuk umumnya adalah seperti ini, ya. Jika suatu titik koordinat x, y, ya, dengan pusat rotasinya adalah 0,0, jika 90 derajat, maka ya, hasil bayangan titik rotasinya adalah ketika x, y menjadi negatif x, y, ya. Mohon maaf, 90 derajat bayangannya menjadi negatif y, x, ya, negatif y, x. Kemudian tetap titik pusatnya adalah x, y, 180 derajat, maka negatif x, negatif y. Kemudian untuk 270 derajat, maka kita akan dapatkan bayangan titiknya adalah y, negatif x. Ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan lihat contoh berikut. Nah, tentukan bayangan titik A, misalkan aja negatif 3,8. Kita rotasikan sejauh 270 derajat. Ya. Atau bisa kalian simpulkan juga, pertanyaannya mungkin akan sama. Ya. Hasilnya yang sama tapi pertanyaan mungkin beda. Kalau sejauh negatif 90 derajat, pasti nilainya sama. Ya. Nah, kita akan lihat pembahasannya. Nah, rumusan untuk notasi 270 derajat yang sesuai dengan tabel sebelumnya, yaitu x, y jika dirotasikan pada pusat 0,0, ya, 270 derajat, maka y, negatif x, ya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Untuk titik A tadi negatif 3,8. Nah, kita tinggal tukar x-nya jadi y, ya. Jadi 8-nya maju ke depan, kemudian nah, yang di belakangnya itu adalah negatif x, sedangkan sebelumnya x-nya sudah negatif, sehingga negatif kali negatif jadi positif. Jadi bayangannya ada di 8,3. Ya. Kita tahu ketika titik A ini berada di kuadran 2, ya. Ketika 270 derajat atau minus 90 derajat, berarti mundur ke belakang ada di kuadran 1, ya. Seperti itu logikanya, sehingga kalian juga bisa menyelesaikan tanpa menggunakan rumus tentunya, ya. Nah, jadi koordinat titik bayangan titik A atau aksen adalah 8,3. Nah, kemudian untuk bayangan di titik B misalkan, di situ adalah negatif 2,3, ya. Dirotasikan sejauh negatif 90 derajat. Nah, ini berarti sama dengan yang tadi. Baik itu 270 derajat atau negatif 90 derajat, hasilnya pasti sama, ya. Tapi karena titiknya berbeda, tentu hasilnya juga berbeda. Nah, kita lihat nih bagaimana pembahasannya. Nah, rumusan untuk rotasi negatif 90 derajat, ya, yang tadi kalau kita menggunakan rumus titik x, y, ya, negatif 90 derajat, maka sama dengan 270 derajat, yaitu y, negatif x, ya, sama dengan yang 270. Nah, sehingga kita akan dapatkan titik B-nya, yang titik B-nya adalah negatif 2,3, ya, negatif 90 derajat, maka akan diubah, ya, x, y-nya adalah 3, 3-nya maju ke depan, berada di posisi x, kemudian y-nya, ya, adalah negatif x, ya, karena di situ sudah negatif 2 di titik x-nya, maka negatif kali negatif jadi positif, sehingga kita dapatkan titiknya adalah titik bayangan titik B adalah
3,2. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, semoga bisa ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi untuk supaya lebih paham lagi ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini? Ya, untuk transformasi pada rotasi ya. Nah, ini bentuk umum dari rumusan rotasi tentunya adalah bagian dari bayangannya itu sendiri. Tapi masing-masing tadi bayangannya memiliki keunikan tersendiri ya. Kalian bisa melihat tabel yang sebelumnya yang kita eksplorasi pada titik pusatnya adalah 0,0. Nah, hasil rotasi pada sudut negatif 90 derajat itu sama dengan 270 derajat. Dan juga ketika negatif 270 derajat itu bernilai 90 derajat. Ya. Jadi hasil rotasinya sama. Jadi kalau ditanyakannya negatif 90, ya berarti sama aja kalian mencari 270. Ya. Begitu juga seterusnya. Ya. Sebaliknya juga seperti itu. Pasti akan mendapatkan titik yang sama. Ya. Baik. Ya, agar kalian lebih paham lagi dalam materi pada rotasi, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Ya, tentukan hasil rotasi dari titik negatif 4,5 pada sudut 180 derajat dan 270 derajat. Nah, berapa nih titik bayangannya? Ya, kalau 180 derajat berapa? Kalau 270 derajat berapa? Ya, kalian bisa eksplorasi di sini. Kemudian tentukan hasil rotasi dari titik 6,-7 pada sudut. Nah, di sini ada sudut negatifnya, negatif 90 derajat dan 90 derajat. Apakah titiknya sama ataukah berbeda? Ya, kalian bisa menentukan dari hasil rotasi di sini. Oke? Ya. Hari ini cukup ya. Terima kasih telah menyaksikan ya atau kita belajar bersama dalam video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah ya, jangan menyerah ya, jangan menyerah dalam belajar ya. Walaupun sulit kita tetap berusaha. Dari Bapak cukup. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.